Peristiwa yang sangat menyedihkan. Tanggal 16 Agustus 2023. Tempat inilah menjadi saksi bisu sisa-sisa 63 kapal terbakar dilalap si jago merah. Kepedihan yang terus mengingatkan kita, kepedihan yang tidak akan pernah terlupakan. Kepedihan dan kesedihan membuat kita semakin terpuruk ekonomi nelayan. 63 kapal ludas dalam hitungan jam. 63 kapal luluh lantak. Ketika Allah berkehendak, maka tak satupun makhluk bisa mengatasinya. Ya, padahal waktu itu hanya satu kapal di depan SPPU KUD Karyamina ini. Tapi terus merembet. Angin yang bertiup kencang dari utara seperti membakar sate. Apalagi datangnya penyemprotan air dari pemadam kebakaran justru semakin meluas dan melebar. Ya, kesedihan ini menandai kita pernah terjadi kebakaran yang sangat menyakitkan. Banyaknya kapal atau dangkalnya kolam ini mengakibatkan kapal tak mampu bergerak, dan sisa-sisa inilah menjadi saksi. Sungguh kasihan nelayan, padahal kalau nelayan telah memberikan kontribusi, baik restribusi daerah 2,78% antara nelayan dan bakul ikan, belum lagi kena 10% yang dipaksakan oleh KKP kepada pemilik nelayan, kepada pemilik kapal, kepada buruh nelayan, kepada kita semua pelaku usaha perikanan, yang mengakibatkan tidak bisa bergeraknya kapal ini. Lalu ada salah seorang pejabat penguasa daerah mengatakan, jangan bicara dangkal, ini bicara kebakaran. Ya, mengapa kapal tidak bisa bergerak? Karena sangatnya susah untuk digeser. Begitulah sahabat, 14 sampai 16 Agustus 2023 menyisakan kepedihan yang sangat melukai hati nelayan. Lalu kemana uang-uang itu, pajak-pajak itu, restribusi itu? Mengapa tidak segera diantisipasi? Apakah ada hidran? Hidran ini pun baru setelah terjadi kebakaran. Ya, hidran ini baru setelah terjadi kebakaran. Apakah efektif hidran ini dipakai untuk menanggulangi kebakaran yang terjadi agar tidak terulang kembali? Mestinya sedia payung sebelum hujan, kata pepatah. Sedia hidran sebelum terjadi kebakaran. Akibat kebakaran yang meluluhlantakkan 63 kapal ini, kemudian pemerintah daerah memberikan ini, padahal ini adalah bagian dari fasilitas hidran air. Apakah sudah diuji coba atau tidak? Mudah-mudahan tidak terjadi lagi kebakaran yang lebih dahsyat. Pernah suatu ketika tanggal 30 Januari 2022 terjadi kebakaran, dan tanggal 16 Agustus 2023 kebakaran. Kemudian tahun yang lalu juga kebakaran. Lalu pemerintah daerah bukan hanya sekedar menikmati restribusi dari lelang, bukan pemerintah pusat yang telah memangkas 10%, tapi kenyataannya mana peduli. Hingga sekarang nelayan pun telah berteriak keras, tapi tidak pernah didengar teriakannya. Atau mereka memang berpura-pura tuli sehingga tidak mendengar cerita nelayan. Langit mendung, semoga tetap cerah dan mengembalikan ekonomi nelayan agar bangkit kembali. Saya sedang tidak berkeluh kesah, tapi saya sedang menggambarkan bahwa inilah peristiwa nyata,
peristiwa yang harus segera diantisipasi agar tidak terjadi lagi kebakaran ini. Saya tidak banyak berharap terhadap pemerintah yang baru ini. Mudah-mudahan presiden yang baru, menteri kelautan yang baru, mudah-mudahan bisa memberikan solusi dan jalan keluar terbaik. Minimal nelayan bisa memberangkatkan kapal-kapalnya lagi. Selamat berjuang nelayan. Rakyat bersatu tak mudah dikalahkan.